Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa kita dan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Saya mengajak kita sekalian untuk menghadap tahta hadirat Tuhan di dalam ibadah pagi ini, di mana kita bersama-sama juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, rahmat, kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian di dalam kebaktian ini. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji syukur, terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi dan memimpin kami, memberkati kami, sampai dengan hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu adalah semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan jemaat-Mu Kanaan, kami ingin menghadap hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di sepanjang kebaktian ini, dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sudah sekitar 6 bulan kita hidup berdampingan dengan COVID-19, virus yang sangat berbahaya dan telah merenggut banyak nyawa manusia di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia. Sudah sekitar 100-an dokter meninggal dunia karena tertular virus corona ini. Tetapi puji syukur kepada Tuhan atas perlindungannya serta kasih-Nya kepada kita sekalian, jemaat Kanaan yang sampai hari ini semua dalam keadaan sehat dan baik, tidak kurang satu apapun. Walaupun demikian, kita harus tetap waspada dan mentaati protokol kesehatan, antara lain dengan memakai masker dan selalu rajin untuk cuci tangan. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi padang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam masa tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tema pada pagi ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, situasi ekonomi dunia saat ini sedang mengalami resesi. Di mana-mana orang mengeluh dan semakin sulit menjalani kehidupan ini. Banyak pabrik ditutup yang mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Terutama industri pariwisata, baik domestik maupun internasional, mengalami kehancuran. Mulai dari pesawat terbang, hotel, kapal pesiar, tempat-tempat tujuan wisata, penjual souvenir, dan yang semua yang terlibat di dalamnya saat ini sungguh merasa dalam keadaan yang sulit. Dari sektor pariwisata ini terjadi juga pengangguran yang besar-besaran. Pak Anton baru-baru ini dari Bali, daerah pariwisata yang tidak pernah sepi dari wisatawan. Akan tetapi sekarang hampir-hampir tidak tampak wisatawan asing di Bali. Tempat-tempat seperti Pantai Kuta nyaris tidak tampak ada pengunjung. Banyak orang bertanya, apakah masih ada hari depan? Apakah ada masih harapan untuk hari-hari ke depan? Di India, di kota New Delhi, sebagian besar warga was-was serta membuat mereka mendatangi para ahli nujum dan astrolog untuk dapat mengintip apa yang akan terjadi dengan masa depan mereka. Seorang astrolog bernama Sanjay Sharma mengatakan bahwa saat ini orang benar-benar takut dengan masa depan mereka yang penuh dengan ketidakpastian. Mereka gelisah dengan pertanyaan bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Apakah mereka akan mendapat pekerjaan atau tidak? Bagaimana kelanjutan studi anak-anak mereka?
Bagaimana dengan kelangsungan bisnis? Bagaimana prospek pernikahan dari anak mereka? Jadi di tengah-tengah orang merasa kesulitan, para ahli nujum dan astrolog justru kedatangan banyak pelanggan dengan tarif sekitar mulai dari 50.000 dan ada yang sampai ratusan ribu dan jutaan. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Mungkin juga ada orang yang gelisah dan takut menghadapi masa depan. Dan mereka sama seperti di New Delhi. Mereka pergi ke dukun, astrolog, atau ketua pekong untuk uamia, untuk mengetahui kira-kira bagaimana dengan masa depan mereka, dengan anak-anak mereka. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen? Apakah kita mau juga ikut-ikutan terbawa arus? Ingat, Tuhan benci kepada orang Kristen, orang yang beriman, untuk bertanya kepada tukang nujum atau sihir atau paranormal. Ayat firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya orang yang bersandar, percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita, sekalipun di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kalau kita benar-benar bersandar kepada Tuhan, kita tidak perlu pusing dan selalu ke kiri ke kanan. Kita mencari hutang, kita berhutang, kita merasa tidak cukup. Kita lupa bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Kita seringkali merasa khawatir. Akan tetapi firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Ialah yang memelihara kita. Ayat firman Tuhan mengatakan kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya, saudara-saudara, bahwa orang itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sudah sepatutnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu merasa khawatir yang berlebihan, dikuasai oleh rasa khawatir itu sendiri, sampai-sampai kita lupa bahwa Tuhan sanggup dan senantiasa sedia mengulurkan tangannya untuk menolong kepada kita. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah ada di antara kita yang tidak bisa makan 3 kali sehari sejak epidemi COVID ini merebak di negara kita, Indonesia, sejak bulan Maret yang lalu? Kalau sampai ada, hubungi saya, karena saya yakin bahwa Tuhan senantiasa menolong, memberkati kepada anak-anaknya yang mau berharap kepada Dia. Saya mau bersaksi, saudara, bagaimana pada waktu istri saya, Ibu Lea, masuk rumah sakit. Sebagai manusia, saya juga merasa khawatir. Oleh karena sejak Januari, Ibu Lea bolak-balik ke dokter. Dan seringkali saya merasa khawatir bagaimana bisa membiayai perawatan di rumah sakit. Akan tetapi pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Sejak masuk perawatan di rumah sakit yang terakhir di bulan Juli,
Sampai kemudian Ibu Lia pulang, dipanggil oleh Tuhan, dan sampai selesai upacara pemakaman, semua Tuhan campur tangan dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Semua dicukupkan oleh Tuhan. Maka dari itu saudara, firman Tuhan mengajak kita sekalian supaya kita mengandalkan Tuhan justru di saat-saat sulit seperti sekarang ini, atau dalam keadaan sulit yang bagaimanapun, karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa sedia mengulurkan tangannya menolong kepada kita. Apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan di sini? Mengandalkan Tuhan berarti mempercayakan hidup kita di tangannya dengan sepenuhnya, tidak bergantung kepada orang lain. Dan ini harus dimulai setiap hari, 24 jam, 7 hari dalam satu minggu, bahkan sepanjang bulan dan tahun demi tahun. Kita senantiasa harus bergantung kepada Tuhan. Jangan kita bergantung kepada harta milik kekayaan kita. Jangan bergantung kepada kekuasaan yang ada pada kita atau jabatan apapun saat ini. Tapi kita harus bergantung hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan di dalam ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini bagi orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan? Kita membaca bahwa orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Siapa yang diberkati di sini? Orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan berkat Tuhan digambarkan sebagai pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak mengalami kekeringan. Artinya apa? Artinya orang yang mengandalkan Tuhan selalu di dalam pemeliharaan Tuhan, baik siang ataupun malam, dan menerima kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan. Tidak mengalami panas terik, kekeringan, itu berarti tidak akan khawatir, tidak perlu bimbang, sebab Tuhan menyertai dan menolong kepada kita. Ada ungkapan di dalam bahasa Inggris mengatakan, do our best and God will do the rest. Kerjakanlah atau lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya bagi kita. Jadi jangan juga berarti kita malas-malesan, kita tidak mau bekerja mencari nafkah, akan tetapi kita melakukan tugas kita, kewajiban kita yang terbaik, maka Tuhan akan melakukan yang bagiannya Tuhan. Mungkin yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Apa yang kita doakan kepada Tuhan, lalu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Tetapi apa yang terbaik Tuhan, itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam kitab Keluaran 14 ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi jangan kita mengandalkan harta kekayaan yang kita miliki, atau kesehatan, atau kekuasaan yang ada pada kita. Tapi biarlah dalam menjalani kehidupan ini,
Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, yang entah kapan dia akan berakhir, biarlah kita tetap mempercayakan diri kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka Tuhan pasti akan menolong kepada kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, setelah kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, maka saya ingin mengajak kita sekalian mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk menyambut perjamuan kudus. Untuk itu, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan pujian yang berjudul "Ku Tetap Pegang Salib Tuhan". Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang aku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang tak mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menteruk, ku tetap pegang salib itu. Dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah
Mari saudara-saudara, pertama-tama kita mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan tentang perjamuan kudus. Pertama saya ingin membaca dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 14 sampai dengan 17. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari saudara, saya mengajak kita sekalian untuk mengangkat roti di tangan kanan kita sambil merenungkan firman Tuhan yang mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari ambillah, makanlah, kata Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman. Mari bersama-sama kita mengangkat cawan sambil merenungkan firman Tuhan demikian. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari dengan iman kita minum. Mari bersama-sama kita merendahkan diri kepada Tuhan. Dan satu hati kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, tak habis-habisnya kami bersyukur dan berterima kasih, karena kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami diperkenankan lagi oleh Tuhan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kami untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan di saat yang sulit, saat-saat ini. Ya Tuhan, biar kuasa darah bilur Yesus Kristus senantiasa menyertai, memberikan kekuatan kepada kami sekalian, agar kami dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi virus corona yang sampai hari ini belum juga menurun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kami sekalian dengan imunitas sehingga kami boleh dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Akan tetapi ya Tuhan juga mengingatkan kepada kami sekalian supaya kami tetap waspada terhadap virus yang berbahaya ini,
Oleh karena sewaktu-waktu virus ini dapat menyerang kepada kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya. Biar kiranya Tuhan melawat dan menunjukkan kasih kuasa Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Mama dari Lulu. Tuhan lawat, jamah, angkat segala kelemahan sakit penyakitnya ya Tuhan. Dan beri kesempatan ya Tuhan, anugerah keselamatan kiranya berlaku bagi Mama dari Lulu. Juga untuk Mama dari Lingling, Mama dari Susi ya Tuhan. Kami mohon kasih karunia keselamatan yang dari Tuhan boleh terjadi kepada Mama ini. Tak lupa kami berdoa untuk Oma Ridwan yang usianya telah begitu lanjut. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan senantiasa memberkati Oma kami dengan kesehatan. Ya Tuhan, berikan senantiasa damai, sejahtera, dan sukacita di dalam Oma Ridwan menjalani akan hari tuanya, sehingga ia tidak merasa sendirian, tidak merasa kesepian, tapi selalu merasakan kehadiran Tuhan dengan Oma kami ini. Berkati kepada anak menantu yang mendampingi dan juga suster yang mendampingi kepada Oma Ridwan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami sekalian yang Tuhan tahu kebutuhan mereka satu persatu. Mari Tuhan, agar supaya kami semua dengan iman tetap memandang kepada Yesus yang telah tersalib, yang sanggup dan senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, firman-Mu kiranya dimeteraikan dalam hati kami sekalian, supaya dalam situasi sesulit apapun, kami boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah, mulai dari presiden dan jajarannya, dan juga untuk tenaga medis yang ada di front yang paling depan di dalam menolong pasien-pasien yang terpapar oleh virus corona ini. Tuhan, bagi keluarga dokter yang telah meninggal dunia, yang telah melayani Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lindungi keluarga kami, anak-anak kami semua ya Tuhan, dari segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Seperti biasa setiap minggu pertama kita memberikan persembahan syukur perpuluhan yang dimasukkan di dalam amplop yang saudara telah sediakan, dan nanti sesuai dengan edaran dari bendahara kita transfer persembahan ini ke rekening Jemaat Kanaan. Sementara kita memberikan korban syukur kita, saya mengajak kita sekalian sambil bernyanyi, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu ya Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian
ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Mari saudara, kita bersama-sama menutup ibadah kita. Mari kita satu hati berdoa kepada Tuhan dan mohon akan berkat-Nya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Tuhan sepanjang kebaktian dari awal sampai akhir. Terimalah ya Tuhan persembahan syukur kami, persembahan pujian kami ya Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, biarlah kita semua menerima berkat yang dari Tuhan, yaitu kasih dari Allah Bapa kita yang kekal, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, bahkan sampai Maranatha, ya Tuhan, datanglah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.